warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan terutama kepada kita panjang umur, sehingga hari ini kita bisa hadir ya di tempat kita yang setiap hari bertemu dalam rangka mengikuti terapi. Sholawat salam pun kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli Kita semuanya mendapat syafaat. Para hadirin ya, saya beri kesempatan untuk mengikuti ya suatu kegiatan yang diadakan oleh KHL ya. Nah ini presentasi ya. Nah ini oleh karena itu ya, kegiatan presentasi ini bagi saya bagi dua ya, dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 10 sampai 4 jam. Pertama, pengalaman ini yang sangat penting ya, kita berbagi pengalaman supaya kita saling mengambil manfaat ya. Nah ini yang kedua, sedikit presentasi. Nama saya Adi Supratman ya, Halo Adi. usia 84 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur ya. Nah ini ya, alamat saya Kayu Manis 7 ya, RW 6 ya. Pengalaman saya ngikuti terapi 1 tahun. Ingat 23 Maret. Nah sekarang kita menjelang bulan Maret lagi, bulan puasa. Saya mengikuti presentasi bukan karena ajakan ya, bukan karena pengaruh ya dari orang lain, ikut-ikutan tidak ya. Saya tahu karena memang setiap hari saya mengikuti pengajian di Masjid Al-Fatah jadi Sarewati Sepanduk itu ya. Nah ini yang kedua, saya memahami ya, saya memahami terapi ini ya, karena saya sedikit banyak tahu mengenai Korea. 30 tahun yang lalu saya pernah dapat tugas ke Korea 1 bulan ya. Nah ini saya lupa itunya ya. Saya sebagai kepala sekolah waktu itu ya, kepala sekolah SMK 8 di Pejaten Semeampat ya. Nah beberapa kepala sekolah dari seluruh Indonesia, tiap provinsi diambil 4. Saya mewakili DKI tentu ya, beruntung dulu provinsi belum sebanyak ini ya, berangkat ke sana sekitar 40 orang. Nah ini masa beruntung sekali ya. Jadi sedikit banyak saya mengetahui tentang keadaan Korea, adat istiadat dan sebagainya. Korea sama-sama orang timur dengan kita, hanya Korea adalah timurnya timur jauh ya. Nah ini sama orang itu, jadi adat istiadatnya ya tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah ini tidak jauh berbeda tentang istiadat, kesopanan segala macamnya yang sangat ramah lah. Yang berbeda hanya 2 ya, yang berbeda 2. Pertama, dalam soal kerja, orang Korea kerjanya sangat keras ya, kerja keras sangat luar biasa. Dia masuk dari pukul 8 sampai pukul 5. Udah itu kebanyakan karyawan makan-makan di restoran, udah itu pulang istirahat. Kerja keras sangat luar biasa. Yang kedua, disiplin ya. Nah ini sangat disiplin, sangat luar biasa dengan kita, sangat jauh lah dengan kita. Lebih-lebih dulu ya, 30 tahun yang lalu saya diberangkatkan dalam rangka menguji pola kerja dan disiplin para kepala sekolah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya, datang dari Korea diberi kesempatan 1 tahun untuk melaksanakan program-programnya ya,
Nah ini membuat menyusun program, sudah itu dilaksanakan. Yang kedua adalah disiplinnya. 1 tahun dimonitor secara nasional. MA namanya, monitor ya secara nasional. Nah ini, saya bersyukur ya, akhirnya sudah 1 tahun diuji ya oleh para penguji dari nasional. Orang Jakarta tidak diuji oleh panitia dari Jakarta, diuji provinsi lain selingi. Ya, akhirnya saya bersyukur saya termasuk kepala sekolah yang dapat nilai istimewa. Istimewa itu lebih dari baik, angka 10. Ya, kepala sekolah yang dapat nilai istimewa. Piagamnya masih ada, kalau ibu bapak ke SMK 8 dikerjakan masih ada. Nah ini ya, akhirnya saya mendapat penghargaan dari Presiden Habibie ya. Nah ini Satya Lencana Kesetiaan. Nah ini bekerja sebagai pegawai negeri 30 tahun. Saya pun termasuk guru teladan ya. Nah ini di DKI ini, itulah beberapa hal mengenai saya. Selanjutnya ya, nah ini mengenai pengalaman di sini ya, pengalaman di KHL 1 tahun. 1 tahun bukan waktu sebentar, berapa ratus kali saya pulang pergi ke KHL ya, tidak 300 mungkin lah sekitar ya, tidak hadir saya dapat dihitung dengan jari, itu pun kalau memang keadaan sangat mendesak ya. Nah ini dari turun dia. Nah ini keluhan saya padahal sederhana kelihatannya. Kaki saya sakit, telapak kaki nih. Telapak kaki saya sakit, sering panas, sering baal, terutama kalau tiduran. Kalau jalan alhamdulillah saya. Nah, ya. Nah ini kegiatan saya sekarang jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya. Nah ini ada ustadz saya tuh. Adi Dayat sering khotbah di masjid dekat saya. Nah, saya dari setiap hari ya di usia lanjut ini kegiatan saya hanya dari masjid ke masjid, dari talim ke talim. Ya, kira-kira seminggu 7 sampai 8 masjid saya ikut. Nah itu kegiatan saya. Dalam mengikuti terapi ini ada banyak pengalaman. Mudah-mudahan nanti menjadi motivasi buat ibu bapak. Pertama 1 tahun nih. Nah ini ya, saya sudah berobat juga di puskesmas, di RSUD ya, berikan pengantar, mengikuti terapi juga di bagian saraf, bagian. Nah ini keluhan saya cuma itu. Tensi saya termasuk baik, asam urat saya normal, gula saya juga normal. Hanya itulah penyakit saya. Saya ikuti ke sini ya. Nah ini sudah beberapa bulan hampir terasa, ini masih terasa aja. Belum ada perubahan yang signifikan. Ya. Nah ini sampai 5, 6, 7 bulan masih ini. Tadi selain telapak kaki saya 2 jari ini kaku, jadi telunjuk dengan ini. Kalau pagi bangun sangat sakit. Ya. Nah ini sudah 5-6 bulan, 1,5 tahun. Nah ini dalam hati saya wajar kan sebagai manusia timbul pikiran subjektif ya, ini penyakit saya bisa sembuh enggak? Dalam pikiran saya ya, subjektif biasa perasaan ya. Kok udah beberapa kali waktu itu belum pernah bolong ya. Belum pernah bolong, terus hadir. Mula-mula saya hadir pagi hari ya, subuh itu sudah dari ini ke sini, subuh ngikuti senam. Namun pagi hari banyak kegiatan pengajian saya tinggalkan, yang ngikuti sore siang hari teruskan. Nah ini supaya kan saya sehatkan untuk ibadah ya. Ya, buat apa kita sehat, tidak ada yang apalagi sempurna. Orang sudah setua saya hanya satu yang mencari bekal buat hari kemudian. Nah ini timbul perasaan subjektif.